Jika kita beli konsol buat disewakan lagi atau bikin rentalan dan mencari keuntungan di sana, sebenarnya melanggar aturan gak sih? Buat kalian yang udah sering beli game original di Steam, pasti pernah kepikiran gini juga. Oke, intro dulu, mari kita bahas. Saat kita beli konsol dan gamenya seperti PS atau Xbox, pasti kita mikir kalau barang tersebut sudah sepenuhnya milik kita dan kita bebas ngelakuin apa aja, termasuk meminjamkannya atau menyewakan. Tapi sayang banget nih cuy, pada kenyataannya kita tidak memiliki barangnya, melainkan kita hanya diberi izin untuk menggunakan barang tersebut. Kepemilikan game dan konsol yang udah dibeli tadi tetap milik Sony selaku pengembang PlayStation dan milik Microsoft selaku pengembang Xbox. Lalu apakah kita dikasih izin juga buat meminjamkan atau menyewakan konsol mereka dan mencari keuntungan di sana? Nah, ini yang bakal kita bahas. Kita bahas dulu End User License Agreement atau EULA. EULA ini adalah perjanjian antara pembeli dan si pembuat konsol. Perjanjian ini otomatis disetujui oleh pembeli saat mereka membeli konsol. Dalam EULA-nya Xbox sudah dijelaskan bahwa software game yang kita beli itu bersifat license, bukan dijual. Artinya kita hanya diberi lisensi untuk memainkannya. Di bawahnya juga ditulis kalau kita nggak dibolehin menggunakan konsolnya untuk penggunaan komersial yang menghasilkan pendapatan, kecuali kita udah dikasih hak khusus sama Microsoft buat penggunaan komersial. Dalam EULA-nya PS juga gitu. Di sana juga dituliskan kalau kita sama sekali nggak dibolehin menyewakan softwarenya. Dan juga ditegaskan kalau aturan akan terus berlaku sesuai hukum di negara masing-masing. Dalam EULA saja sudah jelas kalau Sony dan Microsoft melarang pengguna untuk menyewakan konsol beserta game mereka. Dan kita otomatis nih setuju saat membeli konsol. Jika kita melanggar, para pembuat konsol ini berhak untuk menutup sebagian atau seluruh akses kita. Lalu apakah ada aturan di Indonesia yang mengatur tentang permasalahan ini? Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 8, dijelaskan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Artinya nih, pemerintah Indonesia mengakui Sony atau Microsoft selaku pencipta, dan mereka berhak menggunakan hak ekonomi itu untuk mendapatkan keuntungan di sana. Di bawahnya Pasal 9 juga disebutkan bahwa hak ekonomi yang mereka dapatkan salah satunya adalah penyewaan ciptaan. Jadi yang berhak menyewakan ciptaannya adalah pencipta konsol itu sendiri, baik itu Sony atau Microsoft. Lalu apakah kita nggak boleh menyewakan PS atau Xbox milik mereka? Pada ayat 2 disebutkan kalau kita boleh menyewakan ciptaan mereka, tapi kita harus mendapatkan izin dari penciptanya. Diperkuat ayat 3 yang menjelaskan kalau kita dilarang menggunakan ciptaan mereka secara komersial tanpa izin dari penciptanya. Mungkin kalian bertanya-tanya nih, berarti gua yang udah beli PS5 9 jutaan cuma dapat izin buat pakai konsolnya doang? Gak gitu cuy, fisik konsolnya emang milik kalian. Tapi permasalahan sebenarnya pada software dan game yang udah dibeli tadi, dan kalian sewakan gamenya via konsol. Nggak mungkin dong kalian rentalin PS tanpa game di dalamnya. Ngerti kan? PS-nya nggak bakal ditarik lagi sama Sony, tapi akses kita bakalan ditutup jika ketahuan melanggar. Gitu.